kita berada di akhir, teman-teman. Ya, ini teman kita, Ibu Kurnia. Ibu Kurnia, apakah sudah siap? Iya, Pak, sudah siap. Ya, kami persilakan Ibu Kurnia semangat dan tetap full senyum. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Jamil, Bu Foni, dan teman-teman. Saya izin untuk share screen ya. Semangat Bu Kurnia. Oh iya, sebentar. Belum saya record yang tadi. Ya, selamat pagi kelas 5. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas, silakan Lutfi pimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, masih ingat sapaan yang Ibu ajarkan kemarin? Kalau Bu Sari bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat. Begitu ya? Semangat pagi. Pagi, semangat. Ya, luar biasa, anak-anak hebat. Ya, sebelum kita mulai, ayo dirapikan dulu tempat duduknya, duduk yang tenang. Bu Sari perhatikan kelas 5, 12 siswa masuk semua ya ini ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kelas 5. Bersyukur kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Begitu ya anak-anak, jangan suka bolos, harus rajin masuk sekolah supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama belajar dan menuntut ilmu supaya anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Amin. Ya, kita masih dalam suasana memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Untuk itu, supaya lebih bersemangat lagi, kita mau nyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya berdiri, biar lebih semangat. Pre-memori untuk mempersingkat waktu ya. Nah, lanjut. Aduh. Loh, maaf sebentar, Nak. Nah, anak-anak masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Organ pencernaan manusia, Bu. Makanan pada manusia. Kemudian kita juga sudah belajar tentang fungsi organ pencernaan. Nah, setiap organ pencernaan itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, sehingga kita harus hati-hati dalam makanan yang kita makan itu juga harus hati-hati, jangan asal jajan sembarangan. Karena apa? Karena itu nanti akan mempengaruhi fungsi organ pencernaan sehingga menyebabkan gangguan pada organ pencernaan kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Nah, Bu Sari harapkan setelah pembelajaran nanti anak-anak semua dapat mengidentifikasi jenis-jenis iklan dan anak-anak dapat menyebutkan gangguan organ pencernaan pada manusia. Iklan. Ya. Ayo Santi, bacakan. Iklan adalah berisi iklan berisi tulisan atau gambar yang menarik perhatian dengan tujuan tertentu. Ya, kemudian Bu Sari bacakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi, iklan adalah promosi yang ingin disampaikan sehingga masyarakat itu tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ada 2 jenis iklan yang akan kita pelajari hari ini. Iklan media cetak dan iklan elektronik. Apa saja ciri-cirinya? Arifudin, bacakan dulu, Nak. Iklan media cetak, ciri-cirinya. Iklan media cetak, ciri-cirinya bersifat tertulis, bahasanya yang digunakan formal, dapat disimpan kapan saja, dapat dibaca kapan saja.
Iya, terima kasih Arifudin. Itu tadi iklan media cetak. Diingat-ingat ya, Nak, supaya Ya, Bu nanti Guru. juga waktu kalian mengerjakan lembar kerja nanti bisa menjawab. Jadi sekarang boleh dicatat. Kalau menurut kalian ini penting, silahkan dicatat. Jadi bersifat tertulis, bahasanya formal, dapat disimpan dan dapat dibaca kapan saja. Itu tadi iklan media cetak. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri iklan elektronik? Vin, ayo Vin, bacakan Vin. Ciri-ciri dari iklan media elektronik yaitu tidak tertulis, bahasanya digunakan formal, resmi dan tidak resmi. Kemudian hanya sekilas dan berlangsung saat itu, tidak selamanya. Terus kalimatnya singkat, padat, jelas, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Vivin. Itu tadi iklan elektronik. Nah, seperti apa sih iklannya? Nah, supaya anak-anak lebih memahami, Ibu tayangkan ini iklan media cetak, ada iklan obat, iklan minuman, dan iklan makanan seperti ini. Selanjutnya, nah, yang ini iklan media elektronik. Nestle Batita, formula baru dilengkapi DHA, 12 vitamin, dan 7 mineral. Bantu jaga daya tahan tubuh. Aku anak tangguh, suka minum susu, susu Nestle Batita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Anak tangguh, anak tangguh, anak tangguh, anak tangguh. Nestle Batita. Ajak si kecil ikutan lomba joget aksi anak tangguh. Nah, biasanya di mana kita bisa melihat iklan elektronik ini? Di TV, Bu. Nah, di televisi. Ya, betul Di sekali. internet, Nah, Bu. siapa yang anak-anak suka biasanya kalau sore jalan-jalan pergi sama mama papa? Nah, pasti di jalan pernah melihat. Nah, pernah melihat enggak anak-anak? Pernah ya? Bu, dekat Pernah, pasar. Bu. Nah, banyak Bu. ya Di Banyak, Bu, perempatan. di jalan-jalanan. Iya, betul di jalan-jalan ya. Kalau ini berarti ini iklan media cetak atau iklan elektronik? Media Cetak. cetak, Bu. Ya, Media cetak. cetak, good job. Iya. Lanjut, kalau ini iklan apa ya, Nak? Iklan media cetak, Bu. Cetak. Koran itu, Bu. Iya, Koran. ya ini bisa Koran, Bu. disimpan, bisa Koran. kita lihat lagi. Nah, kalau ini brosur itu juga iklan media cetak. Nah, siapa yang suka nonton TV? Nah, ini iklan elektronik seperti yang Ibu tayangkan tadi, kita bisa melihatnya di televisi. Kemudian yang suka main gadget tadi, suka nonton YouTube. Nah, di YouTube kita juga bisa melihat iklan-iklan elektronik di sana. Begitu. Nah, iklan dibuat menarik agar masyarakat dapat tertarik. Contohnya ini. Iklan menggunakan bahasa yang efektif. Dari kita melihat tampilannya saja, Sprite, nyatanya nyegerin. Nah, kita baru lihat di cuaca yang panas-panas, wah sepertinya enak nih minum Sprite ini. Nah, sehingga kita tertarik, sehingga kita membeli. Nah, menarik agar masyarakat dapat mau membeli. Bagaimana iklan yang baik? Ada kriterianya, anak-anak. Nah, ada judul yang ditulis dengan rapi, kemudian isinya juga mudah dibaca, kemudian menarik perhatian masyarakat, kemudian timbul rasa ingin tahu secara rinci dari diri konsumen, sehingga menggerakkan konsumen untuk membeli. Dan juga iklan yang menarik itu ada pembuktian atas sebuah kata-kata ya, seperti ini tadi, nyatanya nyegerin. Nah, dari kata-katanya itu seperti pembuktian sehingga kita tertarik untuk membeli. Nah, tujuan akhir dari iklan ini adalah action atau tindakan. Tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dari jasanya. Sampai di sini sudah jelas anak-anak tentang iklan? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke, yuk kita lanjutkan. Bu Sari sudah siapkan anggota kelompok untuk masing-masing. Kelompok 1, ayo silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ada Fani, Siska, Lutfi. Kelompok 2, ada Kristi, Siti. Kelompok 3, Arifudin dan Isti.
kelompok 4 Santi dan Nurwilda, dan kelompok 5 Didit dan Vivin. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, supaya Sudah, lebih Bu. semangat, Edit, ayo edit. kita tepuk semangat dulu. Seperti yang Bu Sari ajarkan kemarin. Pin, tepuk Prok, semangat, prok, Pin. prok, ayo, ayo, prok, 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 bersemangat, prok, 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 oke, oke, yes, 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 sudah siap? Yuk, Siap. yang heboh Siap, ya, Bu. kelompok harus kompak. Nah, tepuk semangat, Prok. ayo, ayo, Ayo. bersemangat, Semangat. oke, Oh, oke, oke. Oke. yes, 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 yes. ya, Yes, yes. anak-anak hebat, oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita mau baca dari buku tema kita. Ini karena tulisannya kecil sudah Bu Sari besarkan. Nah, percakapannya ada dialog Lani dan Dayu. Bu Sari minta tolong untuk kelompok 2 untuk membacakannya. Silakan Kristi dan Siti. Kristi sebagai Lani dan Siti sebagai Dayu. Baik, Bu Guru. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lani? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin aku juga kambuh, Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya ya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya ya, Yu. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Iya, terima kasih untuk Kristi dan Siti sudah membacakan dialognya. Ya, anak-anak, siapa tadi ya yang sakit perut tadi ya? Lani, Bu. Iya, Lani. Lani mahnya kambuh. Nah, anak-anak, mah itu juga salah satu gangguan pencernaan. Ya. Sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai anus itu dapat mengalami gangguan. Gangguan pada sistem pencernaan ini disebabkan berbagai hal, anak-anak. Bisa karena makanan yang kita konsumsi, kemudian efek obat, juga karena infeksi mikroorganisme. Nah, kita akan belajar di sini gangguan pencernaan manusia, mah yang tadi yang sudah kita baca. Kondisi ketika dinding lambung mengalami peradangan disebabkan karena tingginya kadar asam klorida pada lambung. Didit bisa bacakan apa saja tadi gejalanya? Nyeri, panas di lambung, mual, muntah, sakit perut, hilang nafsu makan, BAB dengan tinja berwarna hitam, Bu. Ya, terima kasih Didit. Itu mah. Kemudian gangguan pencernaan yang kedua, muntaber. Muntah dan berak merupakan penyakit infeksi pencernaan yang khususnya menyerang lambung dan usus. Nah, muntaber ini disebabkan infeksi virus yang bernama rotavirus dan norovirus, bakteri atau parasit. Fani, ayo bacakan gejalanya muntaber, Fani. Gejalanya yang pertama pusing, diare, demam, mual, sakit perut, sama nggak nafsu makan, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Fani. Oke, gangguan pencernaan yang ketiga, sembelit. Nah, susah untuk buang air besar atau lebih jarang dari biasanya. Ini disebabkan karena gaya hidup yang kurang baik seperti kurang makanan berserat, kurang berolahraga, dan kurang asupan air. Bagaimana gejalanya, Lutfi? Ayo bacakan, Lutfi. Ya, Bu. Gejalanya yaitu BAB, kurang dari 3 kali seminggu, merasakan sakit pada otot panggul saat BAB, feses kering dan mengeras, perut terasa kembung dan penuh. Ya, oke, baik. Terima kasih, Lutfi.
Gangguan pencernaan yang keempat berikutnya, GERD. Nah, ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Bila tidak ditangani dengan baik, GERD ini dapat mengiritasi kerongkongan kita. Berbahaya sekali ya anak-anak ya. Siska, bagaimana gejala GERD, Siska? Silakan dibaca, Nak. Ya Bu, biasanya kalau GERD-nya kambuh itu dada terasa panas ya Bu, kayak terbakar gitu. Iya. Terus dadanya rasanya nyeri, perasaan mengganjal dalam kerongkongan, kemudian keluarnya makanan atau cairan asam saat sendawa. Iya, terima kasih Siska. Nah, ini yang terakhir yang kita pelajari. Gangguan pencernaan yang kelima, Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Gangguan pencernaan yang terdiri dari kumpulan gejala pada usus besar yang menyebabkan ketidaknyamanan serta rasa sakit yang ekstrim pada perut kita. Bagaimana gejalanya? Nurwilda, silakan dibaca, Nak. Iya, Bu. Gejalanya 1. Sakit atau kram pada perut. 2. Kembung. 3. Diare. 4. Sembelit. Dan 5. Tinja berlendir. Iya, baik. Terima kasih. Nah, anak-anak, makanya jangan sampai organ pencernaan kita itu terganggu. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, jangan suka makan junk food. Ayo, siapa yang suka makan mie instan itu? Nah, enggak boleh banyak-banyak ya, karena itu nanti akan mengganggu organ pencernaan kita. Kemudian kita juga harus olahraga secara seimbang. Nah, jangan terus rebahan terus kalau di rumah. Nah, kita juga harus rajin berolahraga. Nah, ini yang penting, minum air putih. Nah, Bu Sari selalu himbau anak-anak setiap hari bawa minum air putih dari rumah. Nah, siapa yang hari ini enggak bawa air putih? Nah, yuk Itu besok Bu bawa Guru, ya. Bu Guru. Ya, itu ya, Nak. Itu Lutfi bawanya Coca-Cola terus, Bu Guru. Nah, itu apalagi kalian masa pertumbuhan ya. Jangan terlalu banyak minum minuman yang tidak sehat. Boleh minum tapi jangan terlalu sering. Yang paling penting ini air putih. Ya, wajib kita konsumsi setiap hari. Nah, dan yang terpenting apalagi kita masih di masa adaptasi dari pandemi ke endemi. Nah, rajin mencuci tangan, jaga kebersihan karena virus di luar sana masih ada, anak-anak. Ya, kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Selanjutnya, nah, ini tiba saatnya kita untuk berdiskusi. Ya, seperti yang kelompok sudah Ibu bagikan tadi, masih ingat ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bu Sari punya lembar kerja. Ayo Arifudin bagikan ya untuk 5 kelompok teman-temanmu ini ya. Ya, Bu. Ya, nah yang sudah terima sambil dilihat, sambil Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Nanti silahkan diisi kalian tadi kelompok berapa. Kemudian anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Nah, sudah terima semua ya? Ya. Sudah, Bu. Baik, di lembar yang kedua, anak-anak silahkan menyebutkan ciri-ciri iklan yang tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, di sebelah kanan sudah Bu Sari sediakan clue atau pilihan jawaban, kalian tinggal memasukkannya di kolom-kolom begini. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Nah, siap. Lanjut di lembar yang ketiga. Nah, Bu Sari sudah siapkan peta konsep. Anak-anak nanti tinggal mengisi. Ini sudah Bu Sari beri 1. Contoh gangguan organ pencernaan tadi kan ada 5. Nah, ditulis dulu di sini. Kemudian kondisi yang dialami seperti apa. Tadi kan kita sudah pelajari bersama. Begitu ya anak-anak? Sudah siap mengerjakan? Bu, kondisi yang dialami itu gejala Kak, Bu? Iya, boleh diisi gejala boleh. Atau misalnya kalau mah tadi seperti apa boleh diisikan yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Begitu ya, Nak? Oke, siap untuk mengerjakan? Siap. Siap, silakan. Ayo diskusi ya.
Jangan bekerja sendiri-sendiri, kita berkelompok, silahkan berdiskusi. Ayo Pin, kerja Pin. Rip, ayo Rip. Iya, Dit. Ayo, Dit. Kita kelompokan, Dit. Baik, waktunya sudah selesai. Ayo kita bahas dulu. Ya, kita bahas dulu. Dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi, Siska. Ayo Siska. Ya, Bu. Satu Ya, saja. Bu. Ciri-ciri Berdasarkan diskusi kelompok 1, iklan media cetak iklannya bersifat tertulis, Bu. bersifat tertulis. Oke, ya kita masukkan sini ya. Lanjut. Kelompok 2, Siti. Kalau iklan elektronik, cirinya? Bersifat tidak tertulis, Bu. Iya, bersifat tidak tertulis. Baik, selanjutnya kelompok 3, Isti. Dapat disimpan, Bu. Yang mana ini? Iklan media cetak atau elektronik? Media apa ya, Bu? Cetak. Bisa. Iya, dapat disimpan. Oke, kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya kelompok 4, Santi. Bahasanya formal, Bu. Bahasa formal. Itu iklan media cetak, Bu. Cetak. Iya, good job. Ya, hebat semuanya. Lanjut. Kelompok 5, Didit. Ayo, Dit. Mau pilih yang mana? Iklan media cetak atau elektronik? Elektronik, Bu. Ya, apa ciri-cirinya? Berlangsung sekilas ya, Bu ya. Ya, Ya, sekilas, Dit, betul, sekilas. sekilas. Ya, bagus. Lanjut, kelompok 1 lagi. Siapa yang belum maju tadi? Lutfi. Ayo, Lutfi. Iya, Bu. Ya. Iklan media cetak atau elektronik? Ayo, Bu. Bahasa formal dan non formal. Ya, ini iklan elektronik. Masih sisa 2. Siapa ya yang belum maju lagi? Saya Bu Kristi. Guru. Ya, Kristi, ayo. Dapat dibaca kapan saja. Itu iklan media cetak atau elektronik? Media cetak. Iya, cukup. Sisa 1, ini tinggal bisa dimasukkan. Nah, hebat semua. Tepuk tangan buat kelas 5. Nah, lembar yang ketiga, yuk kita bahas bersama tadi tentang peta konsep dari gangguan organ pencernaan. Ya. Nah, bagaimana jawaban anak-anak semua? Jadi kalau mah tadi kondisi ketika dinding lambung mengalami peradangan, begitu seterusnya sampai IBS yang kita pelajari tadi. Ya, karena semuanya sudah hebat, sudah mengerjakan dengan baik, Bu Sari beri bintang untuk semua kelompok. Good job. Ya, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita tadi belajar apa saja ya? Iklan, Bu Guru. Iya, kita sudah belajar jenis-jenis iklan. Kemudian apa lagi? Gangguan organ pencernaan. Gangguan organ pencernaan. Iya, gangguan organ pencernaan. Tadi iklan ada 2 jenis, iklan media cetak sama elektronik. Good job. Terus kalau gangguan organ pencernaan tadi ada apa saja tadi? Ada Mah, muntaber. Ada muntaber. Belit, lalu Sembelit. GERD, dan yang terakhir tadi IBS tadi. Ya, luar biasa. Anak-anak hebat semuanya memperhatikan dan memahami apa yang sudah kita pelajari bersama. Nah, di pertemuan selanjutnya, besok kita akan belajar tentang tema 3 lagi, tentang penanganan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, pembelajaran kita berlanjut ya anak-anak ya. Nanti di rumah kalian bisa mengulangi lagi, dibaca lagi, diingat-ingat lagi. Jangan terus kalau sudah
sudah ini kan sudah pernah dipelajari, enggak usah dibaca. Tidak seperti itu. Pembelajaran kita itu berkelanjutan. Ya, Bu Sari ingatkan anak-anak supaya tetap rajin berdoa, tetap rajin beribadah dimanapun anak-anak berada. Nah, kemudian juga peduli dengan sesama, menghormati orang tua, jangan lupa ya, tetap melakukan seperti itu. Kemudian juga anak-anak rajin belajar mandiri, enggak nunggu diteriakin mama papanya, ayo belajar Kak, belajar, jangan. Harus punya inisiatif, apalagi anak-anak sudah kelas 5. Nah, kalau waktunya belajar, ayo aku waktunya belajar. Nah, selain itu, anak-anak dimanapun anak-anak berada, ayo kita terus bergotong royong, membantu, apalagi seperti kita diskusi ini tadi, semuanya hebat, saling bekerja sama, saling melengkapi. Dan yang terpenting untuk menjadi anak-anak yang berkarakter hebat, anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak berani berkata jujur. Nah, kalau anak-anak sudah memiliki 5 karakter ini, Bu Sari yakin anak-anak pasti nanti sukses. Iya, amin ya. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Iya, oke. Semuanya hebat. Semuanya sudah belajar dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, setelah ini anak-anak boleh istirahat. Sebelumnya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan, Nak Lutfi. Ya Bu, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak hebat, luar biasa. Silahkan istirahat. Jangan lupa minum air putih supaya organ pencernaan kita tetap sehat. Terima kasih, Bu. Kasih Bu Sari. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Didit. Baik, terima kasih Bu Kurnia, luar biasa penutup penampilan peer teaching kelompok kita hari ini. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Jamil untuk memberikan saran dan masukan atas penampilan dari Bu Kurnia. Baik, persilakan. Baik. Satu modal guru ini kan modulasinya. Artinya harus suara, kemudian artikulatif. Artinya apa yang disampaikan itu tidak bias, tidak membuat anak-anak bertanya apa sih. Kadang ada peserta tadi gurunya ngomong, ya kan? Ya, jadi tidak apa-apa pelan-pelan aja. Pada saat apa namanya hal-hal yang sangat esensial itu yang mau kita sampaikan. Karena jangan sampai anak-anak kita nanti salah fokus. Tapi inilah saya lihat Bu Kurnia modalnya itu santai aja, santai. Ini dengan memperhatikan waktu juga, kemudian kepadatan materi, dengan pesan-pesannya bisa tersampaikan. Pelibatan siswa dan sangat bagus sekali. Masuk apa namanya? Kita mau melihat tadi partisipasi siswa dengan media yang kita punya. Jadi saya pikir itulah yang bagaimana saya hanya menggarisbawahi tentang modulasi gitu ya. Dengan misalnya kita kencang tapi membuat anak-anak apa yang dimaksud gitu. Jadi artikulatif artinya bisa dimaknai, bisa dipahami oleh siswa kita. Kemudian ketika misalnya anak-anak diberi kesempatan, tadi Ibu menyampaikan apa, Bapak menyampaikan apa, bagaimana, apakah para siswa ada yang belum memahami dan sebagainya, di situ biasanya silakan bertanya, silakan menyatakan sesuatu, silakan klarifikasi, silakan berikan solusi sebagainya. Misalnya kalau hal-hal yang kontekstual, misalnya yang hubungannya dengan tadi kan bicara tentang kesehatan kan, kesehatan ya seperti apa sebetulnya di rumah gitu kan, nah bisa itu kontekstual. Jadi berhati-hati gitu karena akan
bisa saja lingkungan kita misalnya yang di rumah tidak standar, tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka nanti akan bisa berdampak pada kita. Nah ya, begitu ya. Jadi seperti itu. Harus membiasakan cuci tangan. Jadi cuci tangan itu penting sekali. Jadi, jadi pokoknya usahalah menyampaikan hal-hal yang positif, pesan-pesan yang penting bagi mereka, ya, karena bagaimanapun juga dalam proses PBM tidak hanya pengetahuan saja bagi anak-anak kita, tapi jauh daripada itu adalah ada perubahan yang terjadi dalam soal values gitu, ada tentang nilai, tentang perilaku mereka. Kan itu yang harus berubah, termasuk keterampilan mereka. Mereka sudah mulai bahwa anak-anak banyak sebenarnya memendam sesuatu dia karena ketidakberaniannya, ya kan? Padahal dia punya keterampilan yang bagus. Jadi 3 hal itu yang harus betul-betul di dalam proses PBM kita. Kita akan lihat nanti pada saat PPL. Dan tapi secara umum bagus sudah ya, bagus ya, saya melihat sudah. Jadi penguasaan materi juga penting kan. Penguasaan materi kita sudah menguasai materi kita gitu ya. Tapi 3 hal yang saya sampaikan bahwa bagaimana transformasi knowledge-nya, bagaimana transformasi values-nya, bagaimana transformasi skills-nya dalam mereka. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk komentar bukurnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Jamil atas masukan yang telah diberikan. Selanjutnya, Ibu Foni, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Didit. Penampilan dari Ibu Kurniasari luar biasa Bu ya. Sekian terakhir bisa memanajemen waktu dengan baik. Di sini juga terlihat bagaimana Ibu berinteraksi dengan peserta didik dalam pelajarannya, tidak lepas dari perangkat yang telah Ibu persiapkan. Nah, juga di sini bagaimana kita sebagai guru menghadapi anak-anak yang bernalar kritis itu seperti apa? Karena anak-anak tuh tingkat keingintahuannya itu tinggi. Jadi bagaimana kita sebagai guru merespon jawab pertanyaan-pertanyaan siswa dan memberikan reaksi yang positif bagi anak-anak tersebut, dan juga membangun juga semangat dan keingintahuan teman-teman yang lain supaya juga dapat memahami apa yang kita ajarkan. Ya, luar biasa tadi dari awal sampai akhir, bagaimana juga anak-anak peserta didik mengetahui pembelajaran yang Ibu ajarkan, juga bagaimana mereka bisa berkelompok, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Ya, dari segi IT-nya juga luar biasa Ibu Kurnia, dan juga jangan lupa juga sebagai guru kita selalu memberikan reward kepada anak-anak, bukan hanya juga berupa hadiah, juga tepukan tangan atau pujian, atau ketika jawaban salah bagaimana kita bereaksi kepada peserta didik kita. Ya, kita juga di sini sebagai contoh yang baik kepada anak-anak, juga tetap selalu memberikan semangat kepada anak-anak agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai. Ya, secara keseluruhan sudah cukup, Mbak. Sudah sangat baik Ibu Kurniasari, tetap semangat teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Pak Jamil, terima kasih Bu Foni. Ya, baik, terima kasih Ibu Foni atas saran dan masukan yang telah diberikan. Nah, berikutnya ini saya langsung stop atau gimana ya Pak Lutfi? Iya Mas. Ini waktunya sudah ya Mas. Mungkin di sistem aja nggak apa-apa. Ya.